Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Cahya Putro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari MK Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Oke, mari kita lanjut. Materi yang akan saya sampaikan ada 7, yaitu yang pertama konsep dasar manajemen SDM, yang kedua analisis dan perencanaan pekerjaan, yang ketiga perencanaan SDM, keempat rekrutmen dan seleksi, kelima penempatan dan pemberhentian, keenam pengembangan SDM, ketujuh pengembangan karir. Ini biodata diri saya, nama saya Yogi Cahya Putro, NIM 2230005 dari kelas RA10 semester 5. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi bisnis yang berhubungan dengan staf yang beragam melalui pelaksanaan fungsi. MSDM melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang produktif dan berkembang. Itu merupakan tugas MSDM. Peran MSDM dalam organisasi adalah mengatur seluruh karyawan agar secara efektif dalam melakukan pekerjaannya. Untuk mencapai hal tersebut, karyawan harus dianggap sebagai aset, bukan hanya untuk organisasi. Oke. Beberapa peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pekerjaan sama. Pada sebuah organisasi, bagian manajer dan SDM bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Yang kedua, mengatur keanggotaan. Peran MSDM ini adalah untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Keanggotaan dalam fungsi ini memiliki 3 kegiatan, yaitu perencanaan, penarikan, dan proses seleksi. Dan yang ketiga, membangun kapasitas perusahaan. MSDM membantu bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif yang melibatkan pengembangan kapasitas perusahaan sehingga para karyawan dapat menawarkan dan memberikan layanan yang unik kepada pelanggannya. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu analisis dan perencanaan pekerjaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Perencanaan pekerjaan. Perencanaan pekerjaan adalah fondasi dari setiap usaha yang berhasil, baik itu dalam dunia profesional, manajemen proyek, atau urusan pribadi. Kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan tugas dari struktur adalah kunci utama bagi kesuksesan. Analisis dan perencanaan pekerjaan terdiri dari beberapa sektor. Yang pertama adalah memahami perencanaan pekerjaan. Poin pertamanya adalah menetapkan tujuan, memecahkan tugas, prioritas, manajemen waktu, alokasi sumber daya, fleksibilitas, dan adaptasi. Yang kedua adalah memanfaatkan pekerjaan yang efektif, yaitu dengan cara meningkatkan produktif, memanajemen waktu lebih baik, peningkatan organisasi. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik, dan yang kelima, mengurangi stres dan kewalahan. Terus yang ketiga itu strategi untuk perencanaan pekerjaan. Yang pertama itu memanfaatkan alat dan teknologi. Yang kedua, melakukan review dan penyesuaian rutin. Komunikasi yang efektif, mendelegasikan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Selanjutnya adalah perencanaan SDM.
Analisis kebutuhan SDM. Menganalisis kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang kedua adalah ketenaga kerjaan, menyusun anggaran tenaga kerja dan program tenaga kerja. Yang ketiga, perekrutan dan seleksi, memilih SDM yang tepat untuk mengisi jabatan yang tersedia. Yang keempat, pengembangan karyawan, melakukan pelatihan, seminar, lokakarya, dan pengembangan karir untuk karyawan. Yang kelima, evaluasi kerja, mengevaluasi kinerja karyawan dan melakukan manajemen kinerja. Yang keenam, retensi karyawan, memberikan penghargaan, promosi, transfer, atau penurunan pangkat kepada karyawan. Yang ketujuh, selain itu perencanaan SDM juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan, perubahan, dan teknologi. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan mengikat calon karyawan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan organisasi. Tujuan dari rekrutmen sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Jika berhasil memperkerjakan SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan, hal itu akan menjadi kunci pertama yang akan menyukseskan sebuah perusahaan di waktu mendatang. Hal yang perlu diperhatikan saat rekrutmen. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan. Dan kita harus menentukan dulu di perusahaan kita itu membutuhkan apa sebelum melakukan rekrutmen. Yang kedua adalah menyebar informasi lowongan. Jadi kita bisa melakukan informasi lowongan itu melalui iklan atau melalui poster yang ditempel gitu kan. Dan yang ketiga, seleksi berkualitas. Keempat, wawancara efektif. Kelima, referensi dan verifikasi. Keenam, penilaian budaya organisasi. Ketujuh, pengambilan keputusan. Yang kedelapan, onboarding yang baik. Dan kesembilan, evaluasi dan umpan balik. Penempatan dan pemberhentian. Penempatan karyawan adalah proses pengalokasikan karyawan yang dipekerjakan ke pekerjaan tertentu yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Dengan melakukan proses ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif, di mana ada kesesuaian yang baik antara kebutuhan manajemen dan kualifikasi karyawan. Etika pemberhentian karyawan. Perusahaan bukan hanya tempat untuk menghasilkan uang, akan tetapi juga organisasi di mana di dalamnya terdapat komunikasi yang menjalankan kehidupan sosial, sehingga etika sangatlah diperlukan. Terlepas dari bagaimana bahasa penyampaian yang diungkapkan, yang paling penting diperhatikan adalah kondisi karyawan itu sendiri. Pastikan ketika seorang karyawan di PHK, tidak ada pihak ketiga yang mendengar pembicaraan dan mengetahui topiknya. Tips penempatan karyawan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, siapkan deskripsi pekerjaan. Yang ketiga, gunakan penilaian kandidat. Keempat, minta referensi karyawan. Yang kelima, jaga komunikasi dengan baik. Yang keenam, perhatikan keterampilan dan kemampuan karyawan. Ketujuh, berkolaborasi dengan unit kerja atau departemen. Tips untuk pemberhentian karyawan. Yang pertama, menentukan waktu dan suasana yang tepat sebelum melakukan PHK. Yang kedua, menggunakan bahasa langsung dan alasan yang jujur. Yang ketiga, menghadirkan saksi. Yang keempat, jangan mempermalukan karyawan. Yang kelima, memberikan peringatan terlebih dahulu sebelumnya, seperti SP1 sampai SP2. Pelatihan dan pengembangan SDM. Perusahaan pasti ingin memiliki SDM atau sumber daya manusia yang unggul. Hal ini karena SDM yang unggul memiliki potensi untuk membawa dampak positif yang signifikan bagi perusahaan.
Mereka cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan, terhadap perubahan lingkungan kerja dan kondisi industri. Untuk bisa memiliki SDM yang unggul, salah satu cara terbaik yang harus dilakukan perusahaan adalah dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM ini yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Yang kedua mengurangi kesalahan kerja dari karyawan. Yang ketiga meningkatkan sikap kepemimpinan karyawan. Yang keempat membangun budaya perusahaan yang kuat. Yang kelima mengurangi tingkat pengurangan karyawan. Yang keenam meningkatkan presenti bakat. Metode yang dapat dilakukan yang pertama corporate training, yang kedua pendidikan formal, yang ketiga rotasi kerja, yang keempat uji kompetensi, dan yang kelima coaching. Jenis-jenis pelatihan yang bisa dicoba adalah yang pertama skill training, yang kedua retraining, yang ketiga cross functional training, yang keempat language training, yang kelima teknologi training, yang keenam creativity training, leadership, yang ketujuh leadership training, yang kedelapan team training, yang kesembilan soft skill training, dan yang kesepuluh adalah product training. Oke. Lanjut ke pengembangan karir. Dalam sebuah perusahaan besar, karyawan merupakan aset yang harus terus dikembangkan. Tujuan dalam pengembangan ini ialah untuk meningkatkan produktivitas kerja, melakukan efisiensi, memberikan kesempatan berkarir, atau bahkan untuk menentukan potensi karyawan. Berikut ialah cara pengembangan karir karyawan agar tidak stagnan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan merupakan program umum dalam pengembangan tenaga kerja. Dan yang kedua adalah pendidikan. Biasanya pendidikan ditunjukkan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu untuk pengembangan pendidikannya karena pendidikannya sebelumnya belum cukup. Yang ketiga, job enrichment. Program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Yang keempat, rotasi kerja. Pengembangan karir ini dapat dilakukan di suatu departemen atau antar departemen dengan waktu mingguan atau bulanan. Yang kelima adalah coaching. Dengan coaching atau memberikan bimbingan juga dapat dilakukan sebagai pengembangan karir karyawan. Jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah komponen vital dalam keberlangsungan organisasi yang bertugas mengelola tenaga kerja sebagai aset strategis. MSDM berperan memastikan karyawan dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia. MSDM bukan hanya berfokus pada kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga pada pertumbuhan jangka panjang organisasi melalui strategi SDM yang holistik. Dengan mengelola SDM secara efektif, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan berkelanjutan. Ini daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.